Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon izin Bapak Penguji, mohon izin Coach Bapak Triurit SSMT, yang terhormat Bapak Lunas Perdana selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan pemaparan untuk melaksanakan tugas Prajabatan IPDN tahun 2020. Sebelum saya lanjut menjelaskan mengenai judul saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya nama Muhammad Faik Kumaiti, NIP 1996 11 11 2019 08 1002. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar melalui aplikasi elektronik agenda surat dan pengarsipan atau e-agen super di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Ya, selanjutnya dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang biasa kita sebut good governance, kita harus menerapkan atau memberikan suatu ilmu atau pengalaman kepada aparatur sipil negara yang mempunyai prinsip yang harus tertanam dalam diri seorang aparatur sipil negara sesuai dengan yang dijelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu aparatur sipil negara harus bersifat bersih, profesional, efisien, dan efektif. Begitupun seperti yang dijelaskan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Untuk itu, maka saya selaku CPNS dilaksanakanlah Prajabatan CPNS golongan 3 tahun 2020 ini agar kita bisa menerapkan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di dalam kita bekerja. Nah, pada sekarang ini saya magang di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Pergub Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang didikannya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yaitu untuk melayani dan mensukseskan visi misi dari Gubernur Provinsi Jawa Timur. Di dalam dinas ini, khususnya di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yaitu sesuai dengan Pergub Jawa Timur nomor 82 tahun 2016 pasal 4. Nah, saya ulangi, bagian ke-1 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yaitu mengenai pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, dan pelayanan mengenai surat masuk dan surat keluar. Nah, disinilah tempat saya magang. Disinilah sekitar 6 bulan saya telah melaksanakan magang, khususnya di tata usaha pimpinan. Saya telah mengalami beberapa masalah yang saya hadapi, dan disinilah saya akan menjelaskan beberapa masalah-masalah tersebut. Ya, selanjutnya yaitu yang pertama, pada saat saya magang di tata usaha khusus pimpinan ini banyak sekali masalah. Yang pertama yaitu pada saat penggandaan surat itu masih manual, jadi kita masih menggunakan seperti buku. Jadi ada dari bidang-bidang. Nah, di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya ini ada 6 bidang, yaitu ada bidang tata ruang, bidang perumahan, bidang tata bangunan,
bidang AM, PLP, UPT, dan sekretariat sendiri. Nah, dan dari bidang-bidang tersebut sering mengantarkan surat untuk meminta disposisi dari pimpinan atau kepala dinas saya. Selain itu, ada juga dari OPD-OPD lain yang ingin mengajukan pelayanan mengenai pembangunan dan maupun perbaikan gedung negara. Nah, disitulah saya sering menerima beberapa surat, tetapi disitulah masih menerapkan penganggilan surat itu masih manual. Jadi ada surat masuk, kita tulis secara manual. Nah, kemudian ada surat keluar habis disposisi, kita tulis secara manual. Nah, akhirnya timbullah proses pelacakan surat yang mengalami banyak hambatan. Nah, contohnya di bidang tata ruang. Bidang tata ruang menghadap di bagian saya, bagian tata usaha pimpinan, menanyakan, Bapak mau tanya mengenai surat saya apakah sudah didisposisi. Nah, pada saat itulah saya sulit mencari pelacakan surat yang telah disposisi. Apakah surat ini sudah masuk ke pimpinan atau masih ditumpuk-tumpukan. Nah, disitulah saya kadang sering mengalami kesulitan-kesulitan itu. Setelah itu, selain bidang-bidang, ada juga dari dinas-dinas lain atau OPD-OPD lain yang mengajukan untuk perbaikan dari gedung negara, pembangunan. Kemarin barusan ini ada perbaikan lapangan tembak di Kodam 5 Brawijaya Surabaya. Nah, lamanya mencari satu surat teragenda yang tanyakan oleh instansi. Nah, sering juga saya menjawab atau kebingungan menjawab pada saat OPD lain atau dari dinas lain masuk ke kantor saya menanyakan, Pak, bagaimana surat saya, apakah sudah disposisi atau belum? Nah, sekarang ada di mana, atau ada yang bertanya lagi, Pak, di mana sekarang surat saya, apakah sudah disposisi dan arahnya kemana? Nah, disitulah. Jadi intinya itu belum optimalnya pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Nah, selanjutnya dari permasalahan ini saya angkat isu, yaitu isu yang saya angkat itu belum optimalnya pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Nah, gagasan pemecahan isu yang saya ambil yaitu pembuatan dan penggunaan aplikasi elektronik akhirnya surat dan pengarsipan atau yang saya sebut dengan e-agen super. Nah, tempat pelaksanaan saya itu di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya, nah, berikut adalah tahapan-tahapan rancangan aktualisasi atau tahapan-tahapan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan atau melaksanakan dari pemecahan isu saya tersebut. Nah, pertama, judulnya tadi yaitu optimalisasi pengelolaan surat masuk dan keluar melalui aplikasi elektronik agenda surat dan pengarsipan atau e-agen super di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Yang pertama yaitu saya akan koordinasi dengan kepala subbagian tata usaha. Nah, disitulah saya akan datang menghadap, mengkoordinasikan. Saya mempunyai inovasi begini, saya akan mengajukan. Saya akan menyingkronkan apa yang ada di pikiran saya dan menyingkronkan apa yang ada masukan atau undang-undang ataupun saran dari atasan saya. Nah, tetapi pada saat saya koordinasi tersebut tidak meninggalkan atau tidak melepaskan dari nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Setelah saya akan menerapkan nilai itu agar saya tetap tertanam di dalam diri saya aneka tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mensurvei buku agenda surat masuk dan surat keluar. Saya akan mensurvei lagi, yaitu surat yang saya jelaskan tadi. Surat-surat yang buku yang saya jelaskan tadi dari awal lagi, yang pada saat bidang-bidang menghadap, terus bidang-bidang menerima surat saya tadi itu, terus OPD yang datang tadi itu mencari. Nah, di situ saya akan mensurvei bagaimana surat-surat dan buku-buku agenda tersebut. Saya akan survei lagi. Nah, saya juga akan berkoordinasi dengan rekan saya. Di situ di tata usaha pimpinan ada 3 rekan saya, dan saya akan juga terus berkoordinasi dengan atasan saya. Nah, selanjutnya saya akan menyeleksi dan menginput suratnya. Setelah saya survei, saya lihat kembali buku agenda tersebut, saya akan menyeleksi. Nah, kan di situ banyak. Ada surat masuk, ada surat keluar, dan sering juga ada surat itu meskipun sudah sampai ke kepala dinas, itu pun juga masih ada koreksi mengenai ada tulisan atau bahkan ada kepala seksinya atau kepala bidangnya itu belum sinkron dengan apa yang diinginkan dari kepala dinas tersebut. Jadi perlu saya sendiri juga perlu
telepon kepada kepala bidangnya untuk menghadap kepala dinasnya untuk mensinkronkan surat tersebut. Nah, dengan ada surat masuk, surat keluar, surat yang harus diperbaiki lagi itu saya akan memilah-milah. Nah, setelah saya pilah-pilah, saya akan nge-scan. Nah, habis saya scan tuh kan dalam bentuk soft file. Nah, dalam bentuk soft file tersebut akan saya kelompokkan di dalam folder saya sendiri. Folder saya folderkan tersendiri. Nah, selanjutnya saya akan pembuatan aplikasi e-agen super. Nah, e-agen super saya ulangi lagi, yaitu aplikasi elektronik agenda surat dan pengarsipan atau e-agen super. Nah, ini aplikasi ini saya bikin bisa digunakan untuk di HP. Nah, kenapa saya bikin aplikasi ini? Nah, ya tadi itu ada banyak permasalahan-permasalahan ya, saya ulangi lagi. Tadi ada permasalahan, kesulitan dalam pelacakan surat, kesulitan dalam membaca tulisan-tulisan dari tulisan-tulisan yang partner saya tulisannya kurang baik, ada tulisan yang sulit dibaca. Nah, kemudian saya menggunakan berinovasi untuk membuat aplikasi ini. Nah, terus saya juga sering pada saat saya apel, pada saat saya ke kantin, pada saat saya keluar, sering juga orang dari bidang ini bertanya, "Bapak, gimana? Apakah surat saya sudah keluar? Bapak, bagaimana? Apakah surat saya sudah di posisi?" Pernah juga saya pada saat hari libur, hari Sabtu Minggu libur. Nah, ada orang dari OPD lain, kemarin itu dari Kodam 5 Barwijaya bertanya, "Bapak mau tanya, apakah suratnya sudah di disposisi? Terus kemana arah surat tersebut, Bapak? Mohon izin petunjuk." Nah, pada saat tersebut saya berinovasi, saya bingung. Kan kita harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efektif. Nah, cepat, tepat, efektif. Tapi pada saat hari tersebut saya sangat tersisa sekali karena saya tidak bisa langsung menjawab, karena kan saya harus melihat dulu buku agendanya mana. Kan pada saat hari libur saya juga nggak enak kalau menjawab, "Pak, ini hari libur saya nggak bisa jawab." Nah, kemudian dari beberapa masalah-masalah tersebut saya muncullah pembuatan aplikasi e-agen super tersebut. Nah, jadi aplikasi ini bisa diakses di handphone kita. Jadi kapanpun dimanapun kita bisa menggunakan aplikasi e-agen super ini. Jadi pada saat kita hari libur atau hari Sabtu Minggu atau kita berpergian atau kita pas dinas luar, kita ditanya keberadaan surat tersebut, kita bisa menjawab, "Oh, lagi proses, lagi berada di ruangan kepala dinas," atau "belum masuk di ruangan kepala dinas, masih proses." Kita juga bisa di situ ada layanan-layanan yang nantinya akan mempermudah pelacakan dan menyampaikan kepada OPD-OPD yang menanyakan tentang keadaan suratnya. Agen super ini bisa dipakai atau bisa diakses untuk semuanya, kalangan semuanya. Meskipun bidang pun juga bisa akses, tapi untuk admin atau bisa yang edit itu cukup kita ada beberapa orang pilihan kita atau pengelola aksesnya. Nah, selanjutnya yaitu menyampaikan mockup aplikasi e-agen super, yaitu kan setelah saya pembuatan aplikasi, penginputan data-data yang sudah saya jadikan folder tadi itu ke dalamnya e-agen super itu, saya menyampaikan mockup yaitu tampilannya begini, fungsinya begini, terus gunanya begini. Nah, di dalam mockupnya itu ada beberapa yaitu jadi kita dalam proses penginputan itu, ada jadi lebih lengkap. Kita bisa menyimpan fotonya, kita bisa menyekennya, terus kita juga tidak ketinggalan. Kan biasanya kita dalam agenda surat kan kita masukkan, kita tanda tangan, kita terima, kita ambil, kita juga ada tanda tangannya, tanggal, tanda tangan dari siapa. Itu juga begitu, tidak mengurangi dari ketentuannya begitu. Di HP juga bisa tanda tangan kita lebih cepat dari mengakses ini. Bisa ada tanda tangannya. Nanti kalau misalnya membutuhkan dari print, ya kita langsung bisa nge-print out. Selanjutnya implementasi aplikasi agen super ini. Mengimplementasikannya, kita mensosialisasikannya kepada partner kita khususnya, terus kemudian kepada pegawai-pegawai lain agar bisa mengakses ini. Jadi kita
Jadi kita mengakses aplikasi Agen Super ini, kita kumpulkan beberapa pegawai khususnya yang di bidang akses internet atau adminnya, dan juga yang bekerja di tata usaha pimpinan ini, dan juga kita minta izin kepada pimpinan agar mengikuti musyawarah atau rapat biar dapat sinkron semua apa yang diinginkan, apa yang diharapkan ataupun saran kritikan bisa masuk, dan nantinya aplikasi ini bisa berjalan. Nah, sekarang evaluasi dan pelaporan. Nah, evaluasi ini ya kita harapkan yaitu kita mendapatkan saran ataupun kritikan dan masukan untuk keberadaannya Agen Super ini. Dan juga tadi saya ingatkan, dalam semua tahapan tadi itu kita tidak lepas dari aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Nah, jadi ketujuh ini adalah tahapan rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan pada saat saya habituasi di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Berikut, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata ataupun penyampaian saya yang berbelit-belit ataupun kurang berkenan di hati panjenengan semua atau Bapak Ibu semua, Bapak penguji, coach, dan Bapak mentor. Saya sendiri pribadi mengucapkan mohon maaf. Semua kesalahan itu datangnya dari saya, dan semua yang istimewa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya kembali mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.